Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di cerita kali ini. Sebuah kisah penuh drama dan ketegangan tentang cinta terlarang seorang TKW cantik dengan majikannya, yang berakhir dengan kehamilan tak diduga. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya. Inti dari cerita ini dimulai di sebuah desa kecil di Jawa Tengah pada tahun 2016. Seorang wanita muda bernama Sinta, yang dikenal karena kecantikannya, memutuskan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) demi membantu perekonomian keluarganya. Namun, siapa sangka takdir membawanya pada kisah penuh dilema dan air mata. Sinta adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya bekerja sebagai penjahit. Keluarganya hidup sederhana, seringkali pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi ini, Sinta memutuskan untuk merantau ke luar negeri sebagai TKW. Dengan wajah yang menawan dan kepribadian yang ramah, dia berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Negara tujuan Sinta adalah Arab Saudi, tempat di mana banyak wanita Indonesia mencari nafkah. Pekerjaan barunya adalah menjadi asisten rumah tangga di keluarga seorang pengusaha kaya bernama Tuan Khalid. Pria itu dikenal tegas namun adil. Sinta merasa beruntung karena keluarga ini memperlakukannya dengan baik sejak awal. Istri Tuan Khalid, Nora, sering meminta Sinta untuk menjaga anak-anak mereka yang masih kecil. Hari-hari awal Sinta berjalan normal. Dia bekerja keras, mengirimkan sebagian besar gajinya ke keluarga di desa. Namun, semakin lama, perhatian Tuan Khalid kepada Sinta terasa tidak biasa. Tuan Khalid sering memuji kerajinannya, bahkan membelikan hadiah kecil sebagai tanda penghargaan. Sinta merasa canggung, tetapi dia tidak berpikir jauh karena menganggap semua itu hanya wujud kebaikan majikannya. Ketegangan mulai muncul saat Tuan Khalid secara terang-terangan mulai memperhatikan Sinta lebih dari seharusnya. Pada suatu malam, ketika Naura sedang pergi mengunjungi kerabatnya, Sinta mendapati dirinya dalam situasi sulit. Tuan Khalid memintanya untuk berbicara di ruang kerjanya. Awalnya, percakapan mereka hanya tentang pekerjaan rumah tangga, tetapi perlahan suasana menjadi aneh. Tatapan Tuan Khalid berubah, membuat Sinta merasa tidak nyaman. "Sinta, kamu tahu, kamu sangat berbeda. Kamu istimewa," kata Tuan Khalid dengan nada lembut, namun mengandung makna ganda. Sinta hanya bisa tersenyum kaku, mencoba mengalihkan perhatian ke topik lain. Namun, Tuan Khalid semakin mendekat. Pada saat itu, Sinta merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Situasi itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang mengubah hidup Sinta selamanya. Di bawah tekanan dan ketakutan akan kehilangan pekerjaannya, dia terjebak dalam hubungan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Setiap langkahnya kini menjadi dilema, antara menjaga kehormatan dirinya atau mempertahankan pekerjaannya demi keluarga di desa. Malam itu, setelah percakapan aneh di ruang kerja Tuan Khalid, Sinta tidak bisa tidur. Kata-kata dan tatapan majikannya terus terngiang dalam pikirannya. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia juga takut untuk berbicara. Dia tahu bekerja sebagai TKW adalah satu-satunya cara agar keluarganya di desa bisa tetap bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi ketegangan di rumah itu semakin terasa. Tuan Khalid sering mencari alasan untuk berbicara dengan Sinta secara pribadi. Dia memberikan perhatian lebih dari sekadar bertanya apakah Sinta sudah makan, hingga menawarkan bantuan yang tidak diperlukan. Sinta mulai merasa terperangkap. Suatu malam, Nora dan anak-anak pergi menginap di rumah orang tua mereka. Rumah itu menjadi sunyi, hanya ada Sinta dan Tuan Khalid. Malam itu menjadi awal dari peristiwa yang akan mengubah hidup Sinta selamanya. Ketika Sinta sedang membersihkan dapur, Tuan Khalid datang menghampirinya. Dengan nada lembut, dia berkata, "Sinta, malam ini tidak ada orang lain di rumah. Jangan takut. Aku hanya ingin kita berbicara." Hati Sinta berdebar,
tetapi dia tidak bisa menolak. Dia mengikuti Tuan Khalid ke ruang tamu. Pria itu mulai berbicara tentang kehidupannya, mengeluh bahwa dia merasa kesepian, meski memiliki segalanya. Dia memuji Sinta karena selalu ada untuk membantu keluarganya, menyebutnya sebagai orang yang paling dia percaya di rumah itu. "Aku tahu kamu mungkin merasa aneh dengan sikapku," kata Tuan Khalid sambil menatap Sinta dalam-dalam. "Tapi aku tidak bisa mengontrol perasaanku. Kamu membuatku merasa hidup kembali." Sinta terkejut. Dia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu dari majikannya. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya seorang pekerja yang ingin mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, Tuan Khalid tidak berhenti. Dia mendekat dan memegang tangan Sinta. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Aku ingin memastikan kamu selalu bahagia," katanya dengan suara rendah. Sinta merasa tubuhnya membeku. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dia tahu bahwa jika dia melawan, pekerjaannya bisa terancam. Namun, jika dia diam, dia akan kehilangan harga dirinya. Malam itu, sesuatu yang tak terhindarkan terjadi. Di bawah tekanan dan ketakutan, Sinta menjadi korban dari situasi yang tidak adil. Dia merasa hancur, tetapi dia tidak tahu kepada siapa dia harus bercerita. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Sinta tetap bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya terus dihantui oleh kejadian malam itu. Dia merasa bersalah, marah, dan tak berdaya sekaligus. Namun, rasa sakit itu semakin dalam ketika Sinta mulai merasa ada yang berubah pada tubuhnya. Dia sering merasa mual di pagi hari, kehilangan nafsu makan, dan merasa lelah. Ketika dia akhirnya memeriksakan diri ke dokter, dunia Sinta seakan runtuh. Dokter memberitahunya bahwa dia hamil. Berita kehamilan itu menghantam Sinta seperti petir di siang bolong. Dia duduk terpaku di kursi ruang tunggu klinik, matanya berkaca-kaca. Perasaan hancur, bingung, dan takut bercampur menjadi satu. Dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan: apa yang harus dia lakukan sekarang? Sepanjang perjalanan pulang, Sinta mencoba menyusun rencana. Dia tidak bisa memberitahu siapapun. Jika kabar ini sampai ke telinga Nora, pekerjaannya pasti akan berakhir seketika. Tapi jika dia terus merahasiakan hal ini, apa yang akan terjadi pada bayinya nanti? Setiap langkah terasa berat, dan malam itu dia menangis sendirian di kamarnya. Di rumah, Tuan Khalid mulai memperhatikan perubahan pada Sinta. Wajahnya yang biasanya ceria kini terlihat pucat dan murung. Dia sering terlihat termenung dan gerak-geriknya menjadi lambat. Pada suatu malam, ketika rumah sedang sepi, Tuan Khalid memanggil Sinta ke ruang kerjanya lagi. "Aku tahu ada yang kamu sembunyikan," kata Tuan Khalid dengan nada serius. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Awalnya, Sinta mencoba menghindar. Namun, di bawah tekanan Tuan Khalid, dia akhirnya mengaku. Suaranya bergetar saat dia mengatakan bahwa dia hamil dan bayi itu adalah miliknya. Wajah Tuan Khalid berubah pucat. Dia terlihat gelisah, namun berusaha menenangkan dirinya. "Kita bisa menyelesaikan ini," katanya. "Aku akan membantumu, tapi kamu harus tetap diam. Tidak ada yang boleh tahu tentang ini, terutama Nora." Sinta merasa semakin hancur. Dia tahu, apapun yang dilakukan Tuan Khalid, situasi ini tidak akan pernah menjadi benar. Namun, dia juga tidak punya pilihan lain. Keluarganya di Indonesia masih sangat membutuhkan uang, dan dia tidak bisa pulang begitu saja tanpa penjelasan. Waktu terus berjalan, dan kehamilan Sinta mulai terlihat. Dia berusaha menyembunyikannya dengan memakai pakaian longgar, tetapi Nora akhirnya menyadari perubahan itu. "Kenapa tubuhmu berubah, Sinta?" tanya Nora suatu sore dengan nada curiga. Sinta panik. Dia mencari alasan, mengatakan bahwa dia hanya sakit, dan tubuhnya membengkak karena efek obat. Nora tampaknya tidak sepenuhnya percaya, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Namun, kecurigaan itu terus membayangi, dan suasana rumah menjadi tegang. Puncaknya terjadi ketika Nora menemukan sebuah catatan medis di kamar Sinta
yang mengungkapkan kehamilannya. Amarah Noura meledak. Dia memanggil Tuan Khalid dan meminta penjelasan. "Aku ingin tahu, siapa yang membuat dia seperti ini?" teriak Noura sambil menunjuk ke arah Sinta. Tuan Khalid mencoba mengelak, tetapi tekanan dari Noura semakin besar. Akhirnya, kebenaran terungkap. Noura terkejut dan langsung meminta Sinta meninggalkan rumah itu. Sinta terpaksa kembali ke Indonesia dengan hati yang hancur. Dia pulang tanpa pekerjaan dan membawa aib yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun, di tengah kehancurannya, dia memutuskan untuk tidak menyerah. Dengan sisa uang yang dia miliki, Sinta memulai hidup baru di desanya. Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi sumber kekuatannya. Meski hidupnya penuh cobaan, Sinta belajar menerima takdirnya dan berusaha bangkit untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup penuh dengan ujian dan pilihan sulit. Meski takdir kadang tak adil, kekuatan untuk bangkit selalu ada dalam diri kita. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap kesulitan pasti membawa hikmah. Jika cerita ini memberi pelajaran atau menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang cerita ini. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.